Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadratul kiram wal muhtaram, kepada para alim ulama, wabil khusus pada kesempatan kali ini yakni Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Mas'an Al-Munawwir, para hadirin kaum muslimin wal muslimat, sahabat ONP TV yang ada dimanapun pada kesempatan pada kali ini, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, kita sapa bersama. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini masih mendapatkan lindungan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, sahabat ONP TV, jangan lupa subscribe, share, komen di channel kami, channel ONP TV. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pada kali ini kami mempunyai satu program baru yang kita sajikan kepada pemirsa, yakni program membedah bukan mengusik, para asatid yang ada di Jawa Barat tentunya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berkunjung di keluarga besar Bapak Al-Ustadz Haji Mas'an Al-Munawwir. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau menyempatkan waktu untuk program ini. Tentunya mudah-mudahan program membedah bukan mengusik ini mempunyai satu keberkahan, mempunyai satu nilai plus nanti akan kita sajikan untuk para pemirsa ONP TV. Kita langsung saja berbincang dengan beliau yang terkait dengan kehidupan beliau dari awal sampai saat ini tentunya. Apabila kita lihat, memang beliau ini salah satu ustadz di mana di Kecamatan Sombreng ini memang perjalanan beliau tidak seindah yang kita bayangkan tentunya, walaupun memang ketika orang melihat itu hasilnya, tetapi perjalanannya tidak semudah yang kita bayangkan tentunya. Memang ketika kita lihat Pak Ustadz dari awal Bapak Ustadz meniti karir, dari awal dilahirkan Pak Ustadz Mas'an Al-Munawwir, tentunya ini memiliki satu sejarah tertentu, dan tentunya nanti Pak Ustadz akan menerangkan. Dan sedikitnya Pak Ustadz menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah, mangga. Ya. Makasih atas waktunya, dan mudah-mudahan para pemirsa yang mengikuti ONP TV ini, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat, khususnya untuk pribadi kita, keluarga kita, yang mana alhamdulillah dapat bersilaturahmi di sini, dan juga untuk yang lainnya barangkali bisa memberikan motivasi, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Demikian salah satu sapaan beliau untuk para pemirsa tentunya, dan kita mencoba membedah salah satu daripada awal beliau berdomisili dan dilahirkan tentunya Pak Ustadz. Mungkin dari awal boleh Pak Ustadz ceritakan lahir di mana dan berdomisili di mana Pak Ustadz, mangga. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelumnya kita jangan lupa subscribe, like, and comment, and share ke channel ONP TV. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dari kru ONP TV dapat bersilaturahmi di tempat kami, di kediaman kami, yang mana semuanya mungkin dalam keadaan sehat. Saya pun alhamdulillah semuanya kru juga sehat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sehat itu adalah satu hal yang paling mahal buat kita semua, dan memang perlu patut kita syukuri, dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita ini senantiasa terus bersyukur dan bersyukur, tak lupa. Kita jangan sampai lepas dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menjanjikan kepada kita, siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya, dan siapa yang mengkufuri nikmat maka Allah akan berikan adab yang lebih pedih. Artinya kita tahu bahwa bersyukur itu betapa nilai yang sangat luar biasa. Salawat salam tak lupa kami sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana walaupun kita tidak bisa mengikuti syariat Rasulullah secara kafah, secara keseluruhan, tetapi kita berharap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya dari beliau Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih atas kedatangan silaturahmi dari kru dan juga sekaligus anak-anak muda yang tergabung di dalam channel ONP TV yang tadi menanyakan mengenai tentang kriteria atau asal usul, karena manusia tidak lepas dari asal usul. Semua ada asal usulnya. Kalau kita bicara tentang asal usul, tidak ada lain. Asal usul kita adalah dari Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa, yang mana alhamdulillah dengan diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa ke muka bumi ini, lahirlah kita semua. Alhamdulillah. Kita kalau kita telusuri, memang terus terang saya juga nggak tahu sebetulnya lahir di mana. Karena kalau tahu mungkin bayi ajaib mungkin Ustaz Saiful beserta rekan-rekan. Jadi mungkin saya juga cerita tentang kehidupan, bagaimana asal usul lahir kita, domisili kita. Kalau lahir menurut orang tua bahwa saya itu lahir di Sukaseneng, dan juga alhamdulillah punya bapak dan punya ibu. Karena sekarang banyak orang yang lahir ada ibu tapi nggak punya bapak. Tapi alhamdulillah kita dilahirkan ke muka bumi ini lengkap, ada ayah, ada ibu. Cuman perjalanan dalam selang waktu berganti waktu, itu kehidupan saya, satu keluarga itu ada 3 keluarga, yang mana ibu asal lahir dari Indramayu, Sukaselamat. Kalau bapak lahir Cirebon, Tegal Gubuk. Nah, pada waktu itu ibu dari Sukaselamat pindah ke Sukaseneng, dan bapak sewaktu belum nikah itu dari Tegal Gubuk merantau. Karena di zaman dulu konon ceritanya orang mencari hidup sangat susah, luar biasa, sehingga perjalanan hidupnya ia penuh lika-liku. Yang alhamdulillah disinilah bapak menetap di sini. Sebetulnya saya di sini bukan rumah saya, rumah mertua saya. Jadi dulu bapak saya tuh hidup di rumah mertua dulu, ikut di mertua. Curi pandang, yang mana akhirnya bapak bertemu dengan ibu saya. Ya Allah, secara cerita singkatnya, alhamdulillah bisa nikah dan bisa melahirkan 3 anak, yaitu yang pertama saudara perempuan dan sekarang berdomisili di Tegal Gubuk, yang kedua saya berdomisili di Sukaseneng, dan juga ya adik saya. Perjalanan waktu
memang apa yang tadi dikatakan, manusia tidak bakal lepas dari kehidupan suka dan duka. Masa kecil saya mungkin kurang beruntung dibanding dengan Kang Ustadz Saiful dan juga mungkin yang lainnya, karena Ustadz Saiful adalah keponakan saya dan juga saya tahu persis kehidupan Kang Ustadz Saiful. Jadi mungkin kurang beruntung kalau menurut secara lahiriah kehidupan manusia normal. Saya ketika umur kurang lebih umur 5 tahun itu bapak sudah meninggalkan kita. Artinya bapak itu sudah tidak hidup di dunia lagi, sudah pulang ke Sukabumi dan tak pernah kunjung pulang lagi. Dan mudah-mudahan ya kita doa bersamalah mumpung ngumpul di sini. Jadi kita ngemis doa kepada Ustadz Saiful dan juga pada guru dan para pemirsa mungkin yang ikut melihat dan juga menyaksikan. Mudah-mudahan bapak saya yang sekarang sudah dari alam baka senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah dan diberi dimaafkan segala dosa-dosa. Jadi masa kecil saya semenjak umur 5 tahun sudah ditinggalkan, dan mungkin ibu saya karena nggak kuat, shock waktu itu ya, mungkin saking cintanya kepada seorang suami sangat luar biasa. Konon ceritanya saya nggak begitu persis tahu persis, karena waktu itu saya pemikirannya juga masih kanak-kanak. Jadi bapak saya, setelah bapak saya meninggal di Tegal Gubuk karena waktu sakit beliau ingin pulang ke Tegal Gubuk dan dimakamkan di Tegal Gubuk. Ibu saya di sini dikasih kabar dari Tegal Gubuk, dari Cirebon, bahwa bapak telah meninggal, yang mana akhirnya ibu kaget. Karena apa? Punya anak 3 yang mana harus memikul beban yang sangat luar biasa seorang ibu, yang mana akhirnya kakak diambil oleh uak dari kakak bapak, diambil ke Tegal Gubuk, dan saya di sini dengan adik masih kecil, berarti kita selang 3 tahun antar kakak ke saya 3 tahun, ke adik 3 tahun. Jadi otomatis saya baru umur 5 tahun dan adik saya baru umur 2 tahun. Jadi ditinggalkan, sedang ingin naungan dari seorang suami, sementara suami telah tiada, yang mana akhirnya ibu saya shock. Dan konon katanya itu gila katanya, saking nggak kuatnya menahan itu hidup. Karena semua orang banyak sekali, bukan ibu saya saja, banyak sekali ketika hubungan suami istri, punya anak, sedang mengarungi rumah tangga yang sangat luar biasa, butuh dukungan, butuh moral, butuh segala-gala, yang mana akhirnya meninggal salah satu. Itu sangat luar biasa, cobaan yang sangat mendalam, cobaan yang sangat berat pada waktu itu, yang mana saya juga merasakan sendiri. Contoh ketika pas hari lebaran, ketika hari lebaran ibu dan bapak dan anak-anak semuanya luar biasa, Masya Allah. Dan saya sering menangis dalam hati saya, kok saya ditakdirkan seperti ini. Tetapi saya bertekad kuatkan iman dan takwa kita, walaupun kecil itu sudah bertanam. Alhamdulillah, walaupun begini ya, kita nggak boleh kecil hati. Mungkin ini adalah merupakan satu suratan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin diantaranya itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya waktu kecil saya ibu saya, karena bahasa orang sini edan ya, bukan edan karena mabok apa, mungkin karena menahan beban, memikul beban yang sangat berat luar biasa. Ayah meninggal, ibu meninggal, sedangkan anak masih kecil, yang mana alhamdulillah satu diambil ke Tegal Gubuk, yang satunya saya ini dan adik saya itu diambil oleh adik daripada ibu. Alhamdulillah, jadi saling bahu membahu, dan ibu saya diobatin, alhamdulillah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, alhamdulillah akhirnya sehat. Sehingga setelah sehat terus sedikit demi sedikit, akhirnya saya dikembalikan lagi kepada orang tua. Setelah itu kurang lebih umur tahun 1980 kalau tidak salah, itu kami berdua, jadi kakak saya dengan saya, akhirnya saya ditaruh ikut ke Cirebon, yang mana di sana juga banyak saudara, dan saya ngikut di sana. Ya udah jelas kehidupannya nggak begitu mujur seperti Ustadz Saiful dan juga yang lainnya gitu. Jadi alhamdulillah di sana juga kita hidup bersama dengan saudara,
yang mana di situ alhamdulillah mendapatkan dorongan spirit yang mana akhirnya memberi masukan. Karena di Cirebon waktu saya kecil itu kebanyakan keluarganya keluarga yang religi, artinya keluarga yang mengerti tentang agama. Ini anak ini harus dikasih masukan agar supaya kuat keimanan, ketebalan, ketakwaannya. Akhirnya dididik oleh saudara-saudara yang ada di sana, dipasrahkan ke kiai untuk ngaji. Ya alhamdulillah saya di sana walaupun nggak hidup di pesantren karena ingin pesantren nggak kuat. Sebetulnya dalam hati ingin bisa pesantren, ingin sekali bisa pesantren karena bekal hidup yang paling utama satu adalah ilmu. Tidak ada lain, hanya ilmu buat beban buat bekal kita. Karena orang dengan ilmu akan mendapatkan semuanya. Sebagaimana saya waktu kecil juga. Kamu kalau pengen bahagia maka hidup harus pakai ilmu. Cari dunia pakai ilmu, cari akhirat juga pakai ilmu. Keduanya harus pakai ilmu. Akhirnya saya berpikir alhamdulillah waktu itu subuh suruh ngaji, asar suruh ngaji, duhur suruh pagi suruh sekolah. Habis duhur istirahat, suruh deres, asar ngaji, maghrib ngaji, isya ngaji. Tapi nggak tahu tujuannya kemana, arahnya mau kemana tuh nggak tahu. Jadi masya Allah luar biasa. Nah, itu yang lebih kasihan lagi adik saya karena tidak berdomisili pindah di Tegal Gubuk, yang mana adik ada di sini. Mungkin untuk menemani ibu karena ibu tidak ada teman. Ya sekarang cerita, adik saya juga merasa cerita, kakak sekarang bahagia. Saya dulu nggak ikut kakak. Kalau saya ikut kakak mungkin saya juga sama dengan kakak seperti itu. Dan juga cita-cita dari ibu juga ada cita-cita. Tadi diceritakan oleh Ustadz Saiful bahwa saya dibilang Ustadz. Sebetulnya saya bukan Ustadz. Cuman orang memberi predikat saya sebagai Ustadz. Mungkin ini adalah satu sebutan atau nama yang mungkin Allah berikan kepada saya. Jadi saya juga menyanyiakan. Memang Ustadz itu kalau dibilang sekarang saya dibilang Ustadz, ya jauh dari kata itu sebetulnya. Karena apa? Kriteria Ustadz adalah mungkin kalau menurut Indonesia itu ya kalau udah mulang anak TK aja udah dibilang Ustadz. Tapi kalau kita mengacu ke Mesir, ya sejarah di Mesir yang namanya Ustadz itu ya hadis paling tidak hafal 100 hadis atau 1000 hadis, Quran juga hafal, dan juga kitab-kitab yang lain itu baru disebut Ustadz. Cuman ya alhamdulillah walaupun itu ya memang karena negara lain dengan negara-negara yang ada di kita itu ya lain. Ya mudah-mudahan itu tidak mengurangi. Ya mungkin itu buah hasil daripada semenjak kecil saya ditempa, dididik di sana. Jadi juga sehingga waktu kecil juga susahnya luar biasa. Mencari makan sendiri Kang Ustaz Saiful. Jadi nggak seenak anak-anak sekarang lah. Jadi dulu kita waktu kecil nyari jajan sendiri. Itu di sekolah saya orangnya agak kreatif. Anak-anak juga bilang kreatif. Bilangnya, Kang Masan berkreatif waktu kecil. Apa contohnya? Waktu kecil saya masuk ke sana langsung ke kelas 4 karena dari sini kelas 4 saya pindah ke sana kelas 4 juga. Setiap pagi saya berangkat karena ibu di sini. Untuk wesel juga nggak kayak sekarang. Kita bisa transfer pakai bank. Dulu sama sekali nggak ada itu. Yang namanya transfer nggak ada. Yang akhirnya apa? Akhirnya kita harus bangkit agar supaya bisa jajan sebagaimana anak-anak yang lainnya. Iya, seperti itu. Akhirnya alhamdulillah ada saudara yang ngasih. Itu dulu kalau pagi berangkat tuh bawa yang mana apa penampan itu ya, penampan. Itu ada isi agar, ada isi gorengan-gorengan. Itu sebelum masuk tuh saya jualan dulu, jualan. Ya alhamdulillah teman-teman juga pada beli. Tapi sebagian juga ada. Kita sukanya ketika ada teman beli, tapi dukanya luar biasa. Ketika kita sedang berjualan diolok-olok, jualannya kayak gitu, jualannya kayak gitu. Tapi saya tetap bertahan. Alhamdulillah di situ. Akhirnya sekarang teman-teman saya ketika bertemu dengan saya, benar-benar perjalanan sampean dulu tuh luar biasa. Luar biasa. Artinya punya makna sekarang tuh saya resapi dan saya kagumi. Alhamdulillah tuh bilangnya seperti itu. Ya mungkin itu perjalanan di antara awal ya. Jadi domisili, kembali lagi pada domisili kita itu yang dulu lahir di Sukaseneng. Cuman waktu ketika umur tahun 1980 pindah ke Cirebon. Kira-kira tahun berapa dilahirkan, Pak Ustaz? Dilahirkan kalau tidak salah umur tahun 1969, insya Allah kalau tidak salah. Karena waktu dulu Kang Ustadz, jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang orang lahir tuh pakainya apa? Jadi pakai bidan, pakai dokter. Dulu tuh pakainya
pakai dukun bayi. Bahkan orang tua tuh nggak mikirin anak lahir tahun berapa, bulan berapa, hari berapa, karena mikirin untuk hidup aja luar biasa. Anak sekarang makan nasi enak. Dulu saya masih sempat itu makan bulgur, makan oyek tuh. Kalau sekarang nggak tahu oyek apa ya. Itu yang terbikin dari singkong itu, yang udah dilembutkan itu seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillah berkat gemblengan dari kecil. Jadi sekarang mungkin orang memandang saya itu satu sebagai ustaz, mungkin memandang hidup saya enak, mungkin diantaranya itu. Kalau bicara masalah pendidikan mungkin ya kita bisa bicarakan lebih lanjut ya. Berarti memang perjalanan Pak Ustadz itu tidak senormal anak zaman sekarang Pak Ustadz. Ketika kita lihat dengan cerita Pak Ustadz tadi yang telah dipaparkan kepada pemirsa, memang ini tentunya Pak Ustadz tidak seindah yang kita bayangkan. Beliau sekarang sudah mapan, beliau sudah kelihatan setara dengan masyarakat yang lainnya tentunya. Tetapi ketika kita gali, kita bedah kehidupan beliau waktu kecil, ini tidak seindah yang kita bayangkan. Memang inilah garis kehidupan Pak Ustadz ya. Memang ketika kita memiliki satu pengalaman kesusahan waktu kecil, insya Allah ketika besar kita sudah terbiasa, bahkan kita sudah siap untuk mengarungi kehidupan yang lebih susah lagi barangkali. Ada yang lupa itu Pak Ustadz Saiful, ada yang lupa. Itu yang terkenang buat saya dulu. Dulu waktu saya kecil, ketika ngaji di musola itu ya, itu mungkin anak sekarang nggak mengalami hal itu. Guru mendidik seorang anak muridnya, anak santrinya, itu nggak kayak sekarang. Jadi setiap hari guru tuh pakai penggaris itu. Itu kalau kita ngaji nggak bisa suruh pasang tuh tangan di sini, cepret gitu. Itu masya Allah luar biasa. Tapi dulu sakit sama guru, tapi sekarang justru saya merasa bersyukur sama guru. Kalau saya nggak digembleng seperti itu yang luar biasa itu. Masya Allah luar biasa Pak Ustaz. Memang keadaan pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang memang ada sedikit perbedaan di dalam kedisiplinan tentunya. Ini memang ketika kita lihat, ketika ada kekerasan tetapi sifatnya mendidik, memang zaman dulu ini masih tetap kita laksanakan. Cuma ketika zaman sekarang ini memang terbentur dengan hak asasi mungkin semacam itu. Dan pemirsa, demikianlah salah satu keterangan beliau membedah pengalaman beliau sewaktu dari awal beliau dilahirkan sampai beliau menginjak dewasa tentunya. Dan kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap di ONP TV. Pemirsa ONP TV dimanapun Anda berada, kita masih di channel ONP TV tentunya, masih dalam perjalanan sang maestro membedah bukan mengusik para asatid. Dan alhamdulillah tadi telah disampaikan oleh beliau Bapak Al-Ustadz Haji Mas'an Al-Munawwir. Dan mungkin perjalanan Pak Ustadz, kita gali juga perjalanan pendidikan formal ataupun non formal Pak Ustadz, dan terkait dengan awal karir pekerjaan Pak Ustadz, begitu juga khidmah, awal dari khidmah ke masyarakat. Mangga Pak Ustadz. Ya terima kasih waktunya. Tadi menceritakan tentang domisili dan masa lahir sampai sehingga menginjak remaja. Tidak begitu saja kesusahan ataupun kesulitan yang saya rasakan waktu itu. Jadi ketika waktu remaja juga menginginkan, karena dari kecil sudah dididik dengan begitu kerasnya oleh guru-guru kita, digembleng oleh guru-guru kita masuk ke pendidikan. Orang tua yang mana sebagai bukan orang tua yang asli, artinya karena di sana ikut kakak, ikut tua, itu dianggap orang tua saya. Karena orang tua di sini dengan sibuk, akhirnya saya disuruh sekolah. Dan sekolah, ngaji dan sekolah. Formal jangan tinggalkan. Alhamdulillah pendidikan formal nggak begitu tinggi, bukan begitu tinggi, sangat rendah waktu itu. Masuk ke sanawiyah, di Sanawiyah Arjawinangun, bolak-balik
nggak seperti sekarang juga. Dulu pakai sepeda, itu pun pakai sepeda kalau sepedanya benar. Kita dibelikan oleh orang tua dari sini sepedanya sepeda yang bekas second itu. Ketika di tengah perjalanan bocor, itu terus setiap hari, dan setiap hari itu sering juga mengalami hal seperti itu, karena maklum namanya sepeda ontel itu sampai sanawi. Dan juga terus agama nggak pernah tinggalkan, alhamdulillah terus digembleng. Menginjak tahun 87 itu menginginkan agar supaya saya bisa mondok. Akhirnya saya minta sama orang tua, "Mak, saya nggak mau meneruskan formal karena nggak mungkin. Waktu itu formal nggak kayak sekarang dapat bantuan segala itu dan ini. Dulu nggak ada bantuan, Kang Epul. Sama sekali nggak ada bantuan. Akhirnya apa? Jadi orang tua nggak bisa kita melanjutkan ke formal, biayanya sangat mahal, dan juga menempuh pendidikan formal nggak kayak sekarang juga. Kita cari di mana ada. Kalau dulu kita kalau mau sekolah tingkat formal di Tegal Gubuk tuh adanya di Arjawinangun. Setiap hari itu nggak ada formal. Berapa jam? Itu perjalanan kita pakai sepeda 1 jam itu. Perjalanan 1 jam perjalanan. Ya di situ kita ketakutan juga ada, karena apa? Kita di jalan raya bersama teman-teman, bukan saya aja waktu itu, ya memang perjalanannya seperti itu. Ya akhirnya ya sedikit demi sedikit kita terus jalani, dan alhamdulillah sampai tamat. Begitu tamat saya mau langsung ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, karena kita sudah menginjak dewasa. Akhirnya orang tua sudah ampun. Kata orang tua, kalau kamu mau nerusin silahkan cari bekal sendiri. Kalau mau mondok mungkin saya bisa nyuntuk mondok. Akhirnya saya sangat bangga itu. Akhirnya saya mondok juga, berangkat ke pondok. Saya di pondok karena di Tegal Gubuk juga pondok pesantren. Kita masuk ke Tegalrejo, alhamdulillah itu bukan arahan dari saya, arahan dari guru, karena kita tidak lepas dari guru. Minta wejangan dari guru. Saya sowan ke guru saya waktu di Tegal Gubuk, karena guru yang mendidik saya, mengawali karir hidup saya dalam belajar. Akhirnya guru memberikan wejangan pada saya, mondoklah di Tegalrejo. Nggak tahu itu Kang Epul, di Tegalrejo itu di mana alamatnya, nggak tahu. Dikasih alamat aja itu. Yang mana di Tegalrejo luar biasa itu. Pendidikannya, gemblengannya luar biasa lagi, lebih parah lagi daripada yang di Tegal Gubuk. Ketatnya luar biasa. Sedangkan anak muda yang namanya kesenang anak muda tuh pengennya nggak dikekang. Di situ dikekang semuanya, nggak boleh yang aktivitas yang nggak bermanfaat. Di sana alhamdulillah ada mujahadah habis maghrib, itu terus ikut jenjang berikutnya ketika mengikuti pelajaran alfiyah sampai tingkat Ihya Ulumuddin, alhamdulillah itu digembleng dengan mujahadah malam, dididik terus kita pasrahkan diri kita kepada Allah, minta kepada Allah, dan kita bergantung kepada Allah. Semuanya harus kita ingat dengan kepada Allah. Yang mana akhirnya alhamdulillah setelah selesai itu dikira saya itu enak, udah nih saya sudah cukup, alhamdulillah, walaupun memang keadaan kemampuannya yang dimiliki seperti itu, karena pengen khidmat di sana, karena orang tua juga sudah tidak mampu. Akhirnya saya pulang ke rumah. Akhirnya otomatis kalau sudah di rumah banting setir, banting setir, karena nggak mungkin kalau di rumah kita mau nyari ilmu lagi, karena ilmu ada di tempat pendidikan khusus seperti pesantren atau pendidikan formal. Ketika sudah sampai di rumah banting setir, bagaimana kita harus bisa hidup sebagaimana layaknya orang hidup di masyarakat. Akhirnya kita di masyarakat namanya orang santri itu kelabakan itu ingin mencari nafkah atau sesuap nasi untuk dirinya sendiri. Hanya gimana ini? Usaha apa? Di situ mengalami kepahitan lagi. Kepahitan dan kepahitan dari awal, kepahitan ketika pulang dari pesantren juga kepahitan. Tapi kepahitan itu bukan berarti pahit secara hakiki, kepahitan secara lahiriah saja. Kita banting setir, cari yang namanya untuk sesuap nasi. Kita nggak boleh bergantung kepada orang tua. Karena apa? Kalau kita bergantung sama orang tua, maka kita nggak akan mandiri. Akhirnya sama orang tua, "Mak, izinkan saya untuk bekerja." Begitu bekerja, karena kita tidak punya modal dan karir formalnya juga nggak sesuai dengan apa yang diinginkan, mungkin bisa masuk ke PT, masuk ke apa itu, untuk mengalami kehidupan manusia pada umumnya lah. Nah, ini saya di sana di Jakarta. Di Jakarta ikut apa? Ngojek, maksud saya pun. Ngojek sepeda itu di Keramat itu. Saya bertempat di Cendrawasih. Dan juga banyak teman-teman yang di sini juga sama. Banyak yang dari pesantren dan juga bukan itu saja. Yang dari formalnya juga juga banyak. Bukan kita saja, ada yang beca, ada yang nyupir segala. Ya, kita alami saja. Kita lakonin aja hidup itu.
Yang mana di situ juga alhamdulillah karena ada bekal basic pendidikan agama, yang mana di sana juga teman-teman menginginkan agama. Saya di sana alhamdulillah ditarik oleh teman yang dari Pati itu. Saya masih ingat orangnya. Mungkin mudah-mudahan bisa menonton dengan channel ini teman saya itu ya. Mudah-mudahan ini. Akhirnya saya diminta, kamu jangan ngojek. Kamu harus banting setir. Karena ngojek dapat pendapatnya segitu. Waktu itu saya udah nikah itu, udah nikah. Jadi ketika sudah nikah, umur 25 tahun, saya nikah dapatkan seorang perempuan yang alhamdulillah Kang Saiful sangat solehah sekali. Jadi nggak pernah menuntut yang namanya materi, tapi kita sebagai seorang suami dengan adanya tidak dituntut oleh seorang istri, tapi tetap kita harus punya kewajiban beban mental. Akhirnya saya pergi cari nafkah, alhamdulillah di situ mendapatkan pengalaman pahit juga. Sangat pahit sekali, mungkin nggak rata-ratanya orang-orang mencari nafkah. Ya mungkin ada lagi di bawah saya karena kehidupan ada di atas dan ada di bawah dan ada lagi yang di bawah lagi. Akhirnya di situ alhamdulillah ditarik sama teman yang mana suruh dagang. Lah di situ mulailah kita bangkit suruh dagang dan akhirnya setelah itu mungkin pada tahun 2000, kalau tidak salah tahun 2000 saya sedang enak-enaknya lah. Itu di situ pas lagi enak dagang. Anak saya yang nomor 2 sakit terus. Kita berangkat baru 10 hari sakit. Jadi usaha sedang enak, anak sakit. Itu akhirnya saya ngomong sama orang tua. Waktu itu orang tua masih hidup. Orang tua bilang, udah berarti kamu nggak boleh pergi ke sana. Karena kamu dari kecil sudah dipesantrenin, ilmu kamu nganggur. Kamu masih ada satu hal yang buat PR kamu. Jadi ilmu kamu harus digunakan. Kamu harus di rumah. Usaha alhamdulillah di rumah. Juga akhirnya seorang istri juga mendukung agar supaya tidak pergi dari rumah. Ya sebagaimana hadis Nabi itu, jadi sebaik-baik orang itulah orang yang mencari nafkah di kampungnya sendiri, kumpul dengan orang tua dan anak. Alhamdulillah di situ lah barulah menemukan kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sejati. Apa? Kumpul dengan istri, kumpul dengan anak, kumpul dengan orang tua dan kumpul dengan masyarakat. Luar biasa di situ. Rasanya nikmat. Walaupun usahanya ya usaha kecil, tapi dengan gigi keberkahan saya alhamdulillah kita sesuai samakan. Walaupun orang bilang saya ustadz, tapi saya nggak bangga dengan ustadz. Saya pengen bangga dianggap masyarakat biasa. Saya dagang bakso keliling, alhamdulillah itu dapat keberkahan sampai sekarang alhamdulillah. Ya anak yang 2 saya menginginkan agar supaya tidak seperti saya pendidikan, alhamdulillah. Yang 1 sudah selesai kuliah dan juga sekarang masih ngabdi di pesantren. Ya mudah-mudahan ini ya tidak lama lagi akan menikah insyaallah. Mudah-mudahan minta doanya. Mudah-mudahan nggak seperti saya kehidupan. Yang kedua juga sekarang sedang kuliah juga. Jadi keberkahan hidup di situ. Lah akhirnya waktu itu ya saya langsung terjun ke masyarakat, di samping cari nafkah sehari-hari nggak ditinggalkan, ke masyarakat juga. Itu seorang guru juga pesan sama saya, Han, kamu kalau sudah nyampe rumah, tolong saya jerih payah pagi dan sore mengajar kamu agar supaya kamu menjadi orang yang bisa diambil manfaat orang lain dan kamu bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Jadi jangan manfaat untuk diri kamu sendiri sementara tidak bermanfaat untuk orang lain. Maka dibanting setir juga. Akhirnya di sini alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat, ikut ngabdi di masjid, alhamdulillah. Tadi bilang haji sama saya ya, sebetulnya saya terus terang belum haji. Tapi ya memang termasuk haji juga umroh. Itu saya perjalanan waktu di masjid, ngabdi di masjid, alhamdulillah itu. Dengan ya mungkin diantara kalau dikatakan ikhlas 100% mungkin bukan. Tapi diantaranya saya ikhlaskan niat saya mengabdi kepada masyarakat. Yang mana dapat keberkahan Mas Saiful. Jadi saya pesan kepada para santri yang sudah berdomisili di kampung, ya ikutlah membangun masjid, baik fisiknya ataupun secara mentalnya, itu terjun ke masjid. Insya Allah dapat berkah. Saya bisa berangkat ke tanah suci tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Ada yang memberikan ongkos entah dari mana awalnya. Ya alhamdulillah bisa berangkat ke sana dan mudah-mudahan kita bisa berangkat lagi insya Allah. Itu di Karidi Masjid. Ya sampai sekarang juga alhamdulillah mungkin bersama-sama Ustaz Saiful ya dan juga ustaz yang lainnya, alhamdulillah masjid kita sudah jadi, sekarang tinggal membangun fisiknya. Dan di rumah
juga alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat. Ini mudah-mudahan anak-anak yang ngaji di sini itu mendapatkan keberkahan, kemanfaatan, dan juga bisa meneruskan pendidikan yang lebih tinggi lagi, ya, seperti anak-anak saya yang alhamdulillah bisa menjadikan suri toladan, menjadi contoh buat kita semua. Itu mungkin diantara suka dan duka kehidupan waktu saya dulu, mungkin diantaranya mungkin itu. Ya, ketika kita lihat memang perjalanan dari awal sudah susah, tapi setidaknya ini memberikan satu pelajaran bagi Pak Ustadz sendiri dan bagi kita yang mendengarkan, tentunya pemirsa. Dan mungkin Pak Ustadz sendiri mencoba untuk memberi pesan kepada pemirsa, setidaknya bagaimana menyikapi keadaan ketika susah ataupun bagaimana. Ya, mungkin ini diantara kehidupan yang saya ceritakan tadi, mungkin kehidupan manusia tidak akan sama kehidupan manusia. Ada yang A, B, C, D. Mungkin pesan saya yang paling perlu kita renungi bersama bahwa kehidupan ini kalau tidak dicoba dengan lika-liku kehidupan, artinya kesusahan, tidak pernah hidup diterpa dengan kesusahan, niscaya dia akan sombong. Kalau orang diterpa dengan kesusahan terus-menerus tanpa diberi kebahagiaan, dia akan frustasi. Jadi intinya bahwa hidup ini kita ikuti alur yang ada. Kalau bisa kita selalu mendekat dengan para alim ulama, mendekat dengan para ustaz, mendekat dengan nasihat-nasihat orang tua yang kita anggap bahwa orang tua itu mempunyai kriteria memberikan satu siraman rohani kepada. Karena itu yang menjadikan kita hidup di dunia ini akan menjadi tenang dan tentram. Itu mungkin yang paling terpenting diantara. Terus yang pesan yang kedua, jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keadaan yang ada. Karena siapa tahu dibalik dengan suka, dibalik dengan duka yang menerpa pada kita, akan timbul satu buah suka untuk diri kita. Artinya kegembiraan, kebahagiaan yang benar-benar kita rasakan untuk hidup kita. Karena banyak sekali orang yang di tengah jalan karena ditimpa dengan satu cobaan, tidak kuat, akhirnya apa? Padahal itu hanya sepintas untuk mengajar kita agar supaya kita menjadi orang yang dewasa, menjadi kita orang yang sukses. Kadang kita sering lupa, yang mana akhirnya apa? Kesuksesan yang sebetulnya harus kita raih, akhirnya kesuksesan itu terbengkalai, nggak kita raih. Itu mungkin yang paling terpenting. Terima kasih. Alhamdulillah, perbincangan sang maestro membedah bukan mengusik dengan beliau Bapak Al-Ustadz Haji Mas Al-Munawwir. Memang ketika kita lihat tadi telah diterangkan dari awal sampai akhir, memang banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Memang tidak semua orang ketika kesusahan ini nanti akan melahirkan kesusahan juga. Tetapi di balik kesusahan, insya Allah ada keberkahan, ada kebaikan yang nanti akan kita dapat tentunya Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz, ditutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya buat para pemirsa ONP TV tentunya. Mangga. Para pemirsa channel ONP TV, mari kita doa bersama dengan perbincangan tadi yang saya utarakan. Mudah-mudahan nasib juga nggak begitu jauh. Mari kita, intinya bahwa dalam hidup ini kita pasrahkan, kita minta, kita bergantung, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kita. Ketika kita jauh dengan Allah, maka Allah pun akan jauh dari kita. Artinya dekat dengan rahmat Allah, jauh dengan rahmat Allah. Tinggal kita mau ngambil yang mana. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita senantiasa mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, dan yang paling terpenting adalah kehidupan penuh keberkahan, kehidupan penuh ketentraman, kehidupan penuh ketenangan. Mari kita doa bersama, mudah-mudahan doa yang akan kita panjatkan bersama ini senantiasa Allah kabulkan kepada kita. Apalagi pada bulan ini adalah bulan yang sangat mustajab buat kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doa bersama. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina tukhina karimna maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala kullu sahabat rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amika fi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Iftah lana ya Allah ya Fattah ya Alim. Allahumma ya miyassira kulli 'asir wa jabira kulli kasir. Wa ya sahiba kulli farid wa ya ma'mana kulli makhid. Wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqayya kulli dha'if. Yassir lana kulli 'asir wa taysirul 'asir 'ala yasir. Allahumma yassir lana umurana marahati fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihi al-'azim. Rabbana dhalamna anfusana taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li masyayikhina muallimina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan masyarqil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha min yambi shimali min ladun hadab. Allahumma aftah lana abwabal khair. Allahumma aftah lana abwabal khair. Allahumma aftah lana abwabal khair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel ONP TV. Masih program baru Perjalanan Sang Maestro membedah bukan mengusik para asatidz. Dari kami cukup sekian. Al-afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.